Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arvin Triyoga Wisnutomo, NIM 23026 16976. Saya adalah mahasiswa BINUS Online Learning, Prodi Sistem Informasi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video mempresentasikan penelitian yang saya lakukan dengan kelompok untuk tugas kelompok di mata kuliah karakter building. Dalam ini kami membuat penelitian mengenai mengurangi ketimpangan akses di pendidikan di Indonesia untuk mewujudkan inklusi sosial dan ekonomi. Hal ini terkait dengan SGD yang saya dan kelompok saya ambil, lebih tepatnya poin ke-10, yaitu mengurangi ketimpangan atau reduce inequalities. Eh, saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian kami. Jadi, pendidikan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Namun, akses terhadap pendidikan tinggi maupun pendidikan menengah masih belum merata yang disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah keterbatasan fasilitas di daerah terpencil, faktor ekonomi yang menjadi penghalang karena tingginya biaya pendidikan, perbedaan kualitas pendidikan di tingkat dasar dan menengah antara daerah maju dan daerah tertinggal, norma budaya tertentu yang masih membatasi peran perempuan dalam akses pendidikan tinggi, dan kurangnya program beasiswa yang inklusif serta sistem seleksi masuk yang kompetitif. Ketidakmerataan akses ini mengakibatkan terbatasnya pengembangan potensi generasi muda, meningkatnya kesenjangan sosial, serta rendahnya kontribusi masyarakat dari daerah tertinggal terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi yang inklusif dan merata menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan keberlanjutan. Adapun rumusan masalah dari penelitian kami yaitu adalah yang pertama, bagaimana faktor ekonomi menjadi hambatan utama bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah untuk melanjutkan pendidikan ke pendidikan tinggi. Yang kedua, bagaimana kualitas pendidikan dasar dan menengah di daerah tertinggal mempengaruhi kesiapan siswa untuk masuk ke perguruan tinggi. Dan yang ketiga, bagaimana efektivitas program beasiswa dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi ketidakmerataan akses pendidikan tinggi. Dari penelitian yang kami lakukan, yaitu dengan eh, mewawancarai atau bertanya langsung kepada narasumber dengan eh, pengalaman atau hal yang dihadapi sesuai dengan judul yang kita angkat, terdapat beberapa rekomendasi solusi untuk mengurangi ketimpangan pendidikan di Indonesia ini. Yang pertama, peningkatan anggaran pendidikan, yaitu dengan mengalokasikan dana yang lebih besar untuk pendidikan. Jadi, karena kurangnya fasilitas, mau mau itu adalah fasilitas dari pendidikan tersebut di sekolah tersebut atau di perguruan tinggi tersebut, fasilitas jalan dari daerah tertinggal menuju eh, akses pendidikan terdekat, dan masih banyak yang lain. Termasuk bisa eh, mengalokasikan dana ke beasiswa ataupun bentuk bantuan yang lainnya yang langsung eh,
dapat dirasakan oleh siswa atau mahasiswa yang terdampak. Yang kedua, pengembangan kualitas guru dan atau dosen dan atau tenaga pendidikan pendidik yang lain. Dalam hal ini, pelatihan guru di daerah tertinggal menjadi konsensi yang lebih tinggi karena memang eh, akses eh, fasilitas pendidikan tidak cuma dirasakan oleh siswa, namun juga eh, terdampak bagi tenaga pengajar atau guru di daerah tertinggal. Dan yang ketiga, memperluas jaringan internet. Hal ini menjadi hal yang krusial karena memang pada saat ini eh, internet adalah menjadi salah satu jembatan yang penting dalam pendidikan di Indonesia maupun di dunia. Karena memang eh, internet menjadi salah satu solusi yang paling praktis agar siswa ataupun tenaga pendidik dapat langsung mengakses materi maupun video pembelajaran dan masih banyak lagi pengetahuan yang dapat diakses melalui internet. Jadi kesimpulannya, dalam penelitian ini eh, terdapat beberapa solusi yang telah saya sampaikan, eh, dan memang akses yang merata eh, menjadi salah satu concern yang cukup tinggi karena memang eh, setiap anak di Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas untuk mewujudkan inklusi sosial sebagai jembatan untuk integrasi sosial seperti itu. Dan lalu pertumbuhan ekonomi menjadi pendorong agar setiap anak dan setiap orang di Indonesia dapat mengakses pendidikan yang layak. Dan dari penelitian ini, saya menyadari bahwa eh, saya cukup beruntung menjadi orang yang bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Tidak seperti teman-teman dan saudara-saudara yang berada di tempat tertinggal, terpencil, dan mungkin bisa jadi di perbatasan yang tidak mendapatkan konsen yang cukup tinggi dari pemerintah untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dan saya terdorong untuk berperan aktif, tidak hanya sebagai mahasiswa yang meneliti, namun sebagai individu yang peduli dan bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi saya kepada pendidikan di Indonesia. Harapan saya, pendidikan Indonesia semakin diperbaiki, semakin menjadi konsentrasi yang tinggi karena memang dari pendidikan Indonesia bisa mencetak generasi yang lebih bagus, lebih baik, dan saya yakin dengan pendidikan yang baik maka sebuah negara akan menjadi maju dan berkembang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.